Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Gudang kasur di Kota Sorong terbakar. Tak terima warganya tewas dalam bentrokan jalan utama di Palang. Dalam sepekan 93 pasien COVID-19 di Kota Jayapura sembuh. Pemeriksaan jadi cepat datangnya. Perjuangan tenaga medis di Kota Jayapura patut diapresiasi karena dalam sepekan terakhir mereka berhasil menyembuhkan 93 pasien COVID-19. Berdasarkan data dari gugus tugas COVID-19 Kota Jayapura, hingga Senin 15 Juni, terdapat 163 pasien positif yang dinyatakan sembuh, dan di mana 55%-nya sembuh di pekan ini. Dari total 163 orang yang dinyatakan sembuh, 94 diantaranya adalah pasien yang dirawat di Hotel Sahid Entrop Jayapura. Jumlah terbanyak sembuh pada Senin 15 Juni, ada 42 pasien yang dinyatakan sembuh dan bisa kembali ke rumah. Sebelumnya di tanggal 10 Juni ada 27 pasien sembuh dan tanggal 13 Juni ada 25 pasien sembuh. Di Hotel Sahid ada lagi pasien kita yang sembuh sebanyak 42 orang. Sehingga dengan jumlah hari ini yang sembuh sudah 96 Ini menunjukkan bahwa pasien kita yang kami rawat betul-betul yang tanpa gejala kita berikan perhatian penuh sehingga mereka betul-betul bersemangat dan mampu untuk sehat kembali. Untuk itu ini suatu kesyukuran, suatu hal yang positif. Maka itu kami sampaikan terima kasih kepada para petugas medis, petugas hotel, dan juga kepada pasien telah semangat untuk sembuh dan pastinya mereka bisa sehat sampai dengan hari ini. Rustan menambahkan meski sudah sembuh, mantan pasien juga tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Data per 15 Juni, pasien positif COVID-19 yang masih dirawat di Kota Jayapura berjumlah 403 orang. Pasien dalam pengawasan 17 orang dan orang dalam pemantauan sebanyak 203. Pemerintah Kota Jayapura terus menghimbau agar warga memakai masker saat beraktivitas dan jaga jarak fisik. Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Selama 3 bulan ditutup, akhirnya usaha kecil menengah yang ada di pusat perbelanjaan di Kota Jayapura kembali diizinkan beroperasi oleh Pemda Kota Jayapura. Beroperasinya kembali UMKM ini setelah dilakukan rapid test massal untuk karyawan di 270 usaha pangkas rambut dan salon kecantikan yang ada di Kota Jayapura. Ketua Satgas COVID-19 Kota Jayapura Rustan Saru memantau langsung pembukaan kembali UMKM apakah sudah menerapkan protokol kesehatan atau tidak. UMKM kita baik dari pangkas rambut, dari klinik kecantikan dan salon hari ini dan resmi kita mulai operasikan agar bisa memberikan juga pelayanan kepada publik, kepada masyarakat kita di Kota Jayapura yang sudah kita tutup kurang lebih 3 bulan ya lamanya. Nah, dengan dibukanya hari ini mulai kita operasikan, mulai buka jam 6 pagi sampai dengan jam 5 sore sudah tutup. Ini dalam rangka memberikan pelayanan publik. Nah, untuk itu sebelum ini salon kita buka, tentu gugus tugas mempelajari dulu perkembangan mengenai COVID di Kota Jayapura. Dari bulan pertama, bulan kedua masih tinggi, bulan ketiga naik dan mulai sekarang bulan keempat mulai turun. Jadi harapan untuk penularan sudah semakin kecil di Kota Jayapura. Walaupun belum selesai, masih ada. Tetapi ini tidak separah ketika bulan kedua dengan bulan ketiga ini. Nah, untuk itu, untuk salon, kemudian pangkas rambut, dan klinik kecantikan, kita bolehkan buka setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pemerintah Kota Jayapura dalam menuju new normal terus melakukan pelonggaran terhadap pelaku usaha
demi menghidupkan kembali perekonomian di kota Jayapura yang sempat lesu selama masa pandemi. Epen Kataren melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pembukaan aktivitas. Belum jelasnya aktivitas belajar mengajar di sekolah akan kembali normal, membuat omset penjual seragam sekolah di Kabupaten Merauke turun drastis. Menurut sejumlah pedagang seragam di Merauke, penjualan seragam sekolah tahun ini tidak seperti tahun sebelumnya. Karena ada pandemi COVID-19, penjualan seragam sekolah turun hingga 90%. Ya, dibandingkan tahun lalu yang begitu ramai, sekarang mungkin turun sekitar 95% lah dibandingkan tahun lalu. Tapi masih tetap ada yang cari. Ada satu dua orang ada yang gitu. cari. Nah sekarang yang orang mencari sekarang apa? Seragam apa? SD, SMP, apa? SD, anak-anak yang baru daftar begitu. Oh banyak ya? Iya. Rata-rata yang itu ya? Rata-rata cuma SD saja yang baru daftar. SMP, SMA paling satu dua orang saja. Kalau dibandingkan tahun lalu, kira-kira 70% turunnya. Oh gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu biasanya musim sekarang udah rame? Iya rame. Nah kalau sekarang ini? Satu-satu di belanja. Gitu. Sepi. Nah ini apa saja yang dijual sini? Seragam apa saja ini Pak? Teladan saja. Teladan saja. Apa saja itu SD, SMP semua? SD, SMP sampai SMA. Oh gitu. Rok panjang, rok pendek, ada semua sudah. Celana panjang. Lalu bagaimana Pak untuk penjualan seragam ini? Kalau tahun lalu biasanya saya dapat 20 juta per hari ya? Juta per hari. Iya, sekarang ini? Untuk seragam. Kalau ini paling tinggi 5 juta. 5 juta. Tapi masih tetap ada yang cari ya? Iya masih ada. Tapi jauh ya? Itu jauh bedanya. Nah sekarang yang seragam apa yang paling laris sekarang ini? SD apa SMA? SD. Pedagang berharap pemerintah segera menerapkan new normal atau kenormalan baru sehingga aktivitas belajar mengajar di sekolah dapat berjalan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Akibat ditutupnya bandara dan pelabuhan selama 3 bulan, peternak ayam di Kabupaten Merauke mengalami kerugian. Kerugian para peternak ayam terjadi karena tidak ada pasokan obat ayam yang biasa dikirim dari Jayapura dan Makassar sejak 3 bulan terakhir, sehingga membuat ternaknya banyak yang mati. Oke, ini kami mohon agar pesawat bisa dinormalkan kembali. Jadi produksi kita sampai sekarang itu yang seharusnya normal sekitar 85%. Nah sekarang dengan adanya kondisi yang peternak kami hadapi sekarang bahwa produksi kami malah menurun sampai 10%. Yang kita kemarin-kemarin itu kita bisa mendapatkan 85-80%, sekarang kita hanya tinggal mendapatkan 70%. Itu alasannya apa, ya, Pak? Alasannya karena apa? Obat-obat yang kita perlukan di sekarang ini, ketersediaan Merauke sudah berkurang, ditambah lagi dengan pakan yang kami akan tersendat. Nah, jadi untuk itu ayam kami ini semestinya sudah tua yang sudah harusnya di upcare untuk menggantikan generasi muda untuk pemeremajaan, tetapi tidak bisa kami ganti karena kami berusaha menutupi kebutuhan yang ada. Sementara itu dari pantauan tim SSJ Papua di Pasar Wamanggu, stok telur ayam kosong. Telur ada kamu telur? Telur ayam? Kosong, tidak ada. Sudah berapa lama? Tidak ada telur. Sudah berapa? Dari habis lebaran. Habis lebaran. Satu ekor, satu rak itu telurnya. Kalau ada? 85. Biasanya berapa? Biasa 60. 60 ya. Tapi kosong ini. Kosong. Pedagang telur berharap Pemda segera membuka bandara dan pelabuhan sehingga pasokan telur dari peternak ayam dapat kembali normal. Pemerintah Kabupaten Merauke sudah 3 bulan menutup bandara dan pelabuhan guna mencegah penyebaran COVID-19 di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.